Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ADTV yang kami hormati, jumpa kembali kita di acara Bedah Buku. Dan pada kesempatan ini kita akan membedah sebuah buku yang berjudul Melayani Umat, Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Moderis. Buku ini ditulis oleh Saudara Hilman Latif MA. Beliau adalah dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan sekaligus peneliti filantropi Islam. Dan untuk membahas buku ini telah hadir bersama saya Bapak Hilman Latif MA. Assalamualaikum Pak Hilman. Waalaikumsalam. Selamat datang di ADTV. Pak Hilman, pada kesempatan ini kita akan membedah atau mendiskusikan sebuah buku yang berjudul Melayani Umat. Itu tema pokoknya sepertinya itu, melayani umat. Tapi nanti mungkin Pak Hilman bisa menjelaskan, bisa memberikan sedikit gambaran tentang isi buku ini, Pak Hilman. Ya. Silahkan, Pak. Ya, saya mengambil topik melayani umat karena melayani umat itu sudah menjadi istilah yang katakanlah instan, Ya. dan itu menjadi agenda berbagai organisasi keagamaan. Nah, itu sebetulnya satu proses yang sudah cukup lama. Ya. Dan di Indonesia sendiri, organisasi-organisasi keagamaan, Muslim, Kristen, dan agama-agama yang lain tentunya, juga punya orientasi yang sama. Bahwa mereka harus mampu memberikan sesuatu kepada umat, tidak hanya dalam konteks mengajari atau memberikan pelajaran-pelajaran keagamaan, tapi juga sudah terkait dengan masalah sosial dan ekonomi. Dalam konteks itulah buku ini saya tulis, dan saya mengambil kasus secara khusus ini dalam pengalaman Muhammadiyah. Oh begitu. Ya, Ya. sebagai organisasi. Jadi inti secara garis besarnya fokus dari buku ini tentang Muhammadiyah. Iya, tentang filantropi Islam di Muhammadiyah. Nah itu mungkin bisa dijelaskan juga tentang filantropi Islam di Muhammadiyah. Ya, filantropi itu sering didefinisikan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata kedermawanan. Jadi di dalam Islam itu dianjurkan orang untuk bersikap dermawan, memberikan derma kepada orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang membutuhkan gitu. Tapi tentu saja dalam perjalanan sejarahnya, dermawan itu tidak sekedar memberi di jalan gitu kan, yang seperti identik saat inilah, memberikan sesuatu kepada pengamen, itu juga berderma sebetulnya. Tetapi sekarang ada kecenderungan, terutama setelah pasca krisis moneter, di mana tingkat kemiskinan di Indonesia semakin meningkat. Nah, berbagai organisasi keagamaan termasuk Muhammadiyah juga mereorganisasi konsep kedermawanan itu. Nah, dengan kata lain, mereka mencoba membangun satu manajemen baru dalam filantropi Islam. Jadi bagaimana sih cara mengelola dana-dana yang diperoleh dari masyarakat itu secara lebih profesional, penggunaannya lebih efektif gitu. Dan kita lihat misalnya saat ini, konsep kedermawanan atau menjadi dermawan dalam konteks saat ini tidak hanya bersifat individual, tapi sudah organisasi. Munculnya organisasi-organisasi kemanusiaan yang terjun di lokasi-lokasi bencana, di Aceh, di Wasior, di Merapi saat ini, yang berasal dari organisasi keagamaan Islam, itu menunjukkan bahwa sekarang ada satu kecenderungan untuk mereorganisasi konsep kedermawanan. Tidak hanya bersifat individual, tapi lebih kolektif gitu. Nah, dalam konteks Muhammadiyah ini tadi, apakah atau apa yang sebetulnya menarik dari segi pandangan Pak Hilman itu terhadap konsep kedermawanan ini? Kalau kita lihat dari awal mulanya berdiri Muhammadiyah, mungkin kan salah satu latar belakangnya kan memang dalam persoalan itu kan. Iya, nah, betul. dalam kondisi seperti ini, apakah kedermawanan yang dilakukan oleh Muhammadiyah saat ini, apakah masih sesuai dengan konsep awal ketika berdirinya Muhammadiyah, atau ada perkembangan lain seperti Bung Hilman katakan tadi,
karena ini sudah mengorganisasi begitu Ya, kan. betul. Nah. Ya tentu saja Muhammadiyah memiliki sejarah panjang ya. Ya. Dan yang kita maksudkan dan kedermawanan bisa mencakup banyak hal, termasuk katakanlah kalau mau dimasukkan zakat, pelaksanaan zakat, infak, sedekah, wakaf, itu yang menjadi core dalam Muhammadiyah. Bahkan Profesor Mitsuo Nakamura mengatakan bahwa salah satu reformasi Islam yang dilakukan oleh Muhammadiyah pada awal berdirinya itu adalah justru pada pengelolaan zakat itu. Bagaimana zakat harus dikelola oleh sebuah tim dan kemudian bisa didistribusikan kepada orang-orang yang betul-betul berhak, tidak lagi kepada modin misalnya, penghulu dan sebagainya yang menjadi praktek pada saat itu. Kemudian perlu saya catat bahwa dalam buku ini saya menyoroti 3 hal. Yang pertama, kedermawanan itu terkait dengan kultur, nilai. Kita tahu bahwa di dalam ajaran Islam itu banyak ayat-ayat atau perintah-perintah yang bisa didapatkan dalam hadis agar seseorang itu atau seorang muslim itu menjadi yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, dan berinfak itu juga adalah bagian dari kultur itu. Itu terkait dengan nilai. Dan saya kira sudah banyak buku yang berbicara tentang itu. Tapi saya juga menyoroti bahwa kedermawanan itu terkait dengan struktur. Karena ketika kita membantu orang yang miskin, orang yang punya penghasilan rendah dan sebagainya, itu tidak hanya dipersepsikan bahwa mereka itu miskin seperti itu, tapi terkait dengan struktur yang lebih besar. Ada negara di situ yang bertanggung jawab terhadap mereka. Ada organisasi yang bagaimana seharusnya mereka membidik persoalan itu dan membuat strategi-strategi baru. Nah, yang ketiga dalam buku ini saya melihat setelah struktur ada proses mobilisasi. Nah, mobilisasi dana masyarakat di luar, tentu saja di luar negara, itu kemampuan mobilisasi dana masyarakat itu juga salah satu tulang punggung dari eksistensi organisasi filantropi. Dan tentu saja itu tidak mudah, perlu profesionalitas, kemudian akuntabilitas, dan tentu saja trust dari masyarakat gitu ya. Semakin percaya mereka kepada sebuah lembaga filantropi, maka kontribusinya akan semakin besar ya. Kira-kira itu. Dan di Muhammadiyah tentu saja cukup dinamis lah. Ada pergeseran dari waktu ke waktu. Dan sekarang tantangannya semakin berat. Nah, dari kriteria yang disampaikan oleh Bung Hilman tadi, apakah itu memang itu sudah menjadi katakanlah satu program dari katakanlah organisasi yang bersangkutan, atau itu muncul karena tuntutan zaman, atau katakanlah tuntutan masyarakat yang memang memerlukan hal-hal seperti itu? Karena mungkin selama ini kan pemahaman kita ketika kita berbicara tentang kedermawanan, itu kan lebih banyak kepada dermawan secara sosial gitu kan. Nah, apakah ketiga itu tadi memang muncul akhir ini karena tuntutan atau karena memang memang seharusnya seperti itu? Ya, sekarang saya kira sudah ada kesadaran baru ya bahwa organisasi sosial keagamaan baik seperti Muhammadiyah, NU gitu ya, dan yang lain-lain itu sudah menyadari bahwa saat ini mereka sudah tidak bisa lagi mengelola organisasinya dan filantropinya secara khusus itu dengan pola-pola lama. Gitu ya. Ya dulu misalnya kita cukup sebetulnya kita cukup lama gitu ya mengelola secara tradisional. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Dan juga sekarang ada kesadaran bahwa di balik kegiatan-kegiatan karitatif, kegiatan-kegiatan yang punya dampak jangka pendek itu juga ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang lebih punya dampak yang jangka panjang misalnya. Dan bahkan dalam konteks tertentu konsep kedermawanan itu atau dalam filantropi tidak hanya terbatas pada memberikan atau menolong orang, tapi juga membantu, membuka kesempatan-kesempatan pada orang-orang tersebut agar bisa hidup lebih baik, misalnya dengan advokasi kebijakan struktural. Nah, Muhammadiyah saya kira berikut organisasi yang lain itu sudah punya kesadaran itu. Nah, tapi tentu saja sepanjang
pengetahuan saya itu masih belum merata. Belum Pak Indra. merata, ya. Ya, belum merata. Termasuk di dalam filantropi Islam secara internal. Ya, ya, ya. Ada kebijakan di provinsi tertentu yang sifatnya atomisasi. Atomisasi yang saya maksudkan bahwa semua elemen dalam organisasi ini, termasuk amal usahanya dari rumah sakit, sekolah, kemudian juga lembaga usaha yang lain, itu membuat lembaga-lembaga sendiri, termasuk lembaga pengelola zakat, sehingga tidak jelas itu, dan itu tidak terkontrol karena banyak dan kecil-kecil. Nah, apakah kita senang yang kecil-kecil dan tersebar begitu, tetapi kurang terkoordinasi. Tapi di beberapa daerah yang lain, seperti di Kendal, kemudian juga di Jawa Timur, itu ada yang pimpinan daerahnya cukup kuat. Dia melakukan proses mobilisasi yang baik dan pengorganisasian yang baik. Mereka menentukan aturan yang baku bahwa kami pada level pimpinan daerah inilah, misalnya pengelolaan bisa dilakukan. Yang lain pemungutan. Tetapi semuanya tentu saja melibatkan cabang dan ranting. Jadi ada yang desentralisasi ya, atau atomisasi itu, kemudian juga ada sentralisasi. Gitu. Nah, satu lagi, kehadiran misalnya lazisme di tingkat pusat yang dikelola secara profesional, sebetulnya itu memberikan warna baru bagi Muhammadiyah. Dan itu mudah-mudahan menurut saya itu bisa diikuti oleh pimpinan di bawahnya, di wilayah dan daerah-daerah yang lain. Ya, tapi mungkin ada satu hal mungkin yang perlu juga dilakukan. Ini bagaimana mensosialisasikan itu ke masyarakat itu, sehingga kesan kedermawanan itu tidak hanya sekedar yang dilakukan selama ini. Kan kedermawanan itu dalam pengertian yang tadi sudah disebutkan. Nah, itu bagaimana mensosialisasikan itu sehingga persoalan kedermawanan ini memang sudah menjadi sebuah kegiatan yang tidak harus diorganisir lagi begitu. Ya, itu memang secara psikologis biasanya seperti itu. Karena kegiatan berderma itu terkait dengan kepuasan batin, psikologis, kepuasan batin seseorang gitu. Jadi seseorang kadang sudah merasa puas dengan memberikan sesuatu gitu ya, misalnya menyumbang secara individu kepada orang lain gitu ya. Dan sepertinya dia tidak tahu sampai kapan dia harus menyumbang seperti itu, karena toh ternyata orang yang kita sumbang masih begitu-begitu juga gitu ya. Nah, itu sangat umum gitu ya, karena itu terkait dengan kepuasan batin seseorang. Tapi juga memang saat ini perlu upaya yang lebih intensif gitu, bahwa yang kita inginkan itu bukan hanya kepuasan batin semata, tapi perubahan itu sendirilah. Nah, bagaimana untuk menciptakan perubahan itu? Nah, ini yang masih lemah nampaknya. Tidak hanya di Muhammadiyah, tapi juga di lembaga-lembaga keagamaan yang lain. Nah, saya kira saat ini kesadaran itu perlu disosialisasikan di seluruh jajaran pimpinan Muhammadiyah gitu ya. Bahwa saat ini tidak hanya sekedar melayani, tapi juga membela lah. Kalau membela itu kan lebih politik dan mendorong orang untuk berubah gitu. Kalau melayani itu kan kita ya melayani, servis tuh bagus juga gitu. Tapi di luar itu saya kira harus ada upaya yang lebih dari sekedar melayani. Baik Pak Hilman, baik pemirsa ADTV, diskusi akan kita lanjutkan dan diskusi ini cukup menarik. Dan nanti akan kita lanjutkan setelah selingan yang berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pemirsa ADTV, terima kasih Anda masih bersama kami di acara Bedah Buku. Dan perbincangan kita akan kita lanjutkan dengan Pak Hilman Latif, penulis buku Melayani Umat. Pak Hilman, tadi sudah beberapa hal yang kita bicarakan, tapi ada satu menarik, katakanlah akhir-akhir ini, seolah-olah orang ingin berlomba-lomba dalam hal kedermawanan ini. Tapi dengan catatan, itu dalam kasuistik gitu. Jadi misalnya ketika ada bencana, itu seolah-olah, bukan seolah-olah ya, orang berlomba-lomba untuk menyumbang. Nah, seolah-olah ini
spontanitas itu. Apakah itu satu fenomena yang ada kaitannya dengan yang disampaikan Bung Hilman tadi dari 3 kriteria itu tadi? Ya, tentu saja itu sangat erat kaitannya karena menyumbang spontanitas untuk bencana gitu ya. Itu salah satu ekspresi dari yang disebut dengan solidaritas. Jadi solidaritas itu mungkin bisa macam-macam. Ada yang solidaritas keagamaan gitu, dan ada juga yang solidaritas kemanusiaan. Dan biasanya seorang itu masyarakat itu lebih aktif menyumbang ketika itu terkait dengan solidaritas kemanusiaan dan termasuk untuk menolong orang-orang yang terkena bencana gitu. Dan itu satu fenomena yang bagus sekali saya kira. Dan justru karena dalam 10 tahun terakhir kita ini sering mendapatkan Indonesia dihadapkan pada berbagai bencana yang cukup besar gitu ya, dan memakan korban banyak. Ada kesadaran baru Pak di dalam organisasi keagamaan termasuk organisasi-organisasi Islam untuk tampil lebih profesional sebagai organisasi yang mampu terlibat dalam penanganan bencana. Mereka sudah fokus ke disaster risk management gitu ya, manajemen bencana dan sebagainya. Ada unit-unit emergency unit dalam organisasi-organisasi keagamaan. Ya, terlebih dalam Muhammadiyah gitu ya. Muhammadiyah disupport oleh berbagai institusi, rumah sakit gitu, perguruan tinggi, juga unit-unit yang lain. Saat ini juga di Muhammadiyah tumbuh berbagai elemen, unit khusus yang menangani bencana yang didukung oleh perguruan tinggi dan rumah sakit. Dan saya kira itu justru menunjukkan satu fenomena yang menarik karena